Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah berjudul Negara, Agama, dan Warga Negara. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MAI, MH. Nama saya Gigi Setioko, NPM 202103039 dari kelas B Hukum Ekonomi Syariah. Nama saya Kurniasi Auleka Putri, NPM 2021030285 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nama saya Emrido Ramadhani, NPM 2021030081, kelas B, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nama saya Melani Haliningsi, NPM 2021030086 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah kelas B. Latar belakang. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita, lebih baik kita ketahui bahwa negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di suatu kawasan, dan mempunyai kekuasaan yang berdaulat. Jadi untuk itu perlu kita ketahui dan kita pelajari bersama tentang negara, agama, dan warga negara. Konsep dasar tentang negara. 1. Pengertian negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 2. Tujuan negara. Tujuan sebuah negara bermacam-macam, antara lain A. Bertujuan untuk memperluas, B. Bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, C. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. 3. Unsur-unsur negara. Suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ketiga unsur ini oleh Mahmud MD disebut sebagai unsur konstitutif. A. Rakyat. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. B. Wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. C. Pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikan sebuah negara. D. Pengakuan negara lain. Unsur pengakuan oleh negara lain yang bersifat menerangkan tentang adanya negara. Hal ini hanya bersifat deklaratif sehingga tidak bersifat mutlak. Teori tentang terbentuknya negara. 1. Teori kontrak sosial. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani karena berlangsungnya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dan lembaga negara. A. Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam 2 zaman, yakni keadaan selama belum ada negara atau keadaan alamiah, dan keadaan setelah ada negara. B. John Locke melihat sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antara individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. C. Jean-Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. 2. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini ditemukan baik di timur maupun belahan dunia barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuk yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan. 3. Teori kekuatan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuk sebuah negara. Teori ini berawal dari kajian antropologis antara pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif, di mana si pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Bentuk-bentuk negara. Secara umum, dalam teori modern, negara terbagi ke dalam 2 bentuk, negara kesatuan unitarisme dan negara serikat federasi. 1. Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menetapkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk dilegalisasikan. 2. Negara serikat.
Kedaulatan negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan negara tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan negara berada pada negara bagian. Ciri-ciri negara serikat yaitu: 1. Mempunyai lebih dari satu kepala negara. 2. Memiliki lebih dari satu konstitusi. Ketiga, memiliki lebih dari satu kabinet. Yang keempat, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk-bentuk pemerintahan. 1. Otokrasi. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan negara seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. 2. Oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja. Ratu atau sultan selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Yang keempat, republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Hubungan negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang memiliki cita-cita untuk hidup bersama dan memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Warga negara memiliki 4 peran. Yang pertama yaitu peran pasif. Kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan di tempat mereka tinggal. Yang kedua, peran aktif. Aktivitas warga negara untuk ikut serta dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif, yaitu permintaan warga negara atas pelayanan dari negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, peran negatif, yaitu permintaan warga negara terhadap negaranya untuk tidak ikut andil dalam kehidupan pribadinya. Selain peran utama, warga negara juga memiliki peran dalam kehidupan hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga hankam. D. Hubungan agama dan negara. Manusia membutuhkan agama karena perlu pedoman untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan beragama pula, manusia akan memiliki nilai moral yang tidak terpikirkan oleh akal. Kemudian, mengapa manusia membutuhkan negara? Itu karena seseorang tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan seorang pemimpin dan peraturan untuk mengatur kehidupan tersebut. Selanjutnya ada beberapa pemahaman akan negara dan agama yang dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menurut paham teokrasi. Dalam paham ini terdapat 2 jenis sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem teokrasi langsung dan yang kedua adalah sistem teokrasi tidak langsung. Dalam pemerintahan teokrasi langsung, yang memerintah adalah raja atau kepala negara. Mereka memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Selanjutnya adalah dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Dengan demikian, negara menyatu dengan agama. Yang kedua adalah menurut paham sekuler. Dalam negara-negara sekuler, sistem dan norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma agama. Yang selanjutnya yang ketiga adalah menurut paham komunis. Menurut paham ini, manusia adalah dunia manusia itu sendiri, yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Kemudian yang terakhir adalah menurut Islam. Aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan oleh negara. Dan urusan negara adalah urusan negara itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Kesimpulan, tidak akan ada negara tanpa adanya warga negara, karena warga negara merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya negara. Negara dan warga negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam terbentuknya negara. Negara memiliki kewajiban atas terpenuhnya dan kesejahteraannya warga negara. Warga negara memiliki hak atas kesejahteraan
dan penghidupan yang cukup di suatu negara. Negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negara. Negara membuat peraturan dan hukum yang bertujuan baik untuk keberlangsungan dan ketertataannya negara. Di Indonesia, menurut wujudnya ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.